Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini. Jadi hari ini saya mau bahas sebuah layanan pinjaman online dari aplikasi bank digital, yaitu Superbank ya, atau Superbank, apalah nyebutnya ya. Pokoknya aplikasi itulah. Nah, di sini langsung aja kita masuk ke aplikasinya ya. Perhatikan di sini ketika kita masuk aplikasi itu kan tampilannya seperti ini. Nah, gimana cara mengaktifkan pinjaman online di aplikasi Superbank ini, dan apakah nanti langsung di ACC atau tidak? Di sini saya akan tunjukin step by stepnya supaya teman-teman tidak gagal paham gitu ya. Di sini di halaman utama itu ada menu ajuin dan cairin tanpa potongan. Di menu pinjaman atur sendiri. Nah, itu teman-teman ya. Ini adalah fitur baru dari Superbank. Jadi langsung aja kita klik seperti ini. Untuk layanan pinjamannya di sini ada limit maksimal hingga 30 juta ya, dengan bunga flat mulai dari 0,05% per hari. Mulai dari ya teman-teman, mulai dari 0,05%. Artinya ini nanti bisa jadi lebih tinggi gitu. Dan limit maksimalnya 30 juta rupiah. Lalu di sini ada sedikit ringkasan, yaitu pinjamannya cair 100% tanpa potongan ya, atau tanpa potongan admin di awal biasanya. Kemudian bebas dari biaya tersembunyi. Kemudian pinjam lagi tanpa tunggu lunas. Jadi ketika teman-teman masih dalam tahap cicilan, masih punya cicilan, tapi ada limit yang tersisa, nah itu teman-teman masih bisa pinjam lagi ya. Kemudian atur sendiri jatuh temponya. Ini adalah ketika teman-teman ingin menyesuaikan jatuh tempo, misalkan teman-teman gajiannya tanggal akhir bulan, tanggal 28 misalkan. Teman-teman ingin jatuh temponya tanggal 1 awal bulan, nah itu bisa ya. Kemudian daftar mudah dan cepat, kita coba saja. Biaya keterlambatan 0,10% flat per hari. Jadi kalau teman-teman ada keterlambatan itu ada dendanya ya. Nah, kita bisa simulasi juga di sini ya. Kita coba klik simulasi. Oke, di sini kita simulasikan dulu ya. Misalkan kita pinjam 10 juta misalkan. Nah, kayak gini. 10 juta. Nah, kemudian di sini untuk jatuh temponya kita bisa sesuaikan ya. Misalkan saya mau tanggal jatuh temponya setiap tanggal 1 aja. Karena gajiannya misalkan akhir bulan. Jadi nanti setiap tanggal 1 awal bulan saya bisa bayar cicilannya. Misalkan skenarionya seperti itu. Nah, saya rekaman video ini tanggal 14 Juni. Saya bisa memilih tanggal jatuh tempo mulai dari tanggal 1 Juli sampai 25 Juli ya. Yang hitam-hitam itu teman-teman ya. Kalau yang 26 itu udah nggak bisa dipilih. Oke, saya misalkan pilih tanggal jatuh tempo tanggal 5 lah gitu teman-teman ya, 5 Juli. Sedangkan saya pencairannya tanggal 14 Juni. Nah, oke, di sini untuk tenornya sekarang kita bisa rubah, misalkan 1 bulan itu bisa, dan yang paling panjang itu 12 bulan teman-teman. Lalu kalau misalkan kita pilih tenor yang paling panjang dengan pinjaman 10 juta itu berapa sih? Di sini tenor 12 bulan, bunganya adalah ini teman-teman, mana sih? Total bunga Rp3.447.000 dan cicilan per bulannya Rp980.000. Jadi menurut kalian gimana? Worth it atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, misalkan kita perpendek lagi tenornya, misalkan cuma 1 bulan gitu ya, buat dana-dana darurat gitu misalkan. Di sini cicilan per bulannya 10.200.000 rupiah. Artinya kita kena bunga Rp210.000 teman-teman ya. Tapi kalau yang 12 bulan itu kita kena total bunga 3.400.000. Artinya bunga totalnya sekitar 30% lebih ya teman-teman ya. Betul nggak? Betul ya. Kita kembali lagi. Lalu untuk cara mengaktifkannya di sini kita bisa langsung klik aja bagian ajuin sekarang. Coba yang di tombol pembayaran ini apa? Oke, tombol pembayaran ini adalah tutorial untuk pembayarannya, itu bisa langsung lewat saldo kita gitu. Langsung dipotong gitu teman-teman ya.
Oke, langsung kita klik ajuin sekarang. Nah, untuk kelengkapan data di sini dimintai sumber penghasilan, gaji per bulannya, dan lain sebagainya. Di sini disesuaikan saja sesuai dengan data teman-teman. Ya, di sini saya sudah lengkapi untuk data pertama. Langsung aja kita klik lanjut. Kemudian kita tinggal lihat semua, lalu kita centang dan kita klik saya setuju. Kemudian kita masukkan PIN dari aplikasi Superbank-nya. Baik, di sini aplikasi kamu lagi di review. Kita akan menunggu maksimal 1 kali 24 jam. Apakah disetujui atau tidak, saya juga nggak tahu. Yang jelas ini tergantung dari data kita masing-masing. Intinya step-stepnya ya kayak tadi, kita tinggal klik ajuin gitu aja dan ngisi data. Oke. Baik teman-teman, setelah saya menunggu nggak ada 2 menit ya, ini sudah dapat limit pinjaman. Perhatikan di sini, siap dipakai buat apa aja, 10 juta rupiah. Jadi saya mendapatkan limit 10 juta rupiah teman-teman ya. Sedangkan limit maksimalnya tadi berapa? 30 juta rupiah. Saya dikasih 10 juta rupiah. Lumayan ya buat nanti kalau butuh-butuh mendesak gitu. Oke, kita coba ketik 10 juta ini misalkan ya. Apakah sesuai dengan simulasinya tadi atau tidak? Oke, jatuh temponya biarkan dulu. Tujuan pinjaman ini lainnya gitu aja. Lalu tenornya, nah ini ternyata untuk jatuh temponya sebentar. Jatuh tempo masih sesuai, kita bisa milih mulai dari tanggal 1 sampai 25 Juli ya. Lalu tenor bulanannya atau tenor pinjamannya di sini yang tidak sesuai menurut saya teman-teman. Tadi kan di simulasinya 12 bulan maksimalnya. Nah, di sini ternyata hanya 6 bulan maksimalnya. Dan total bunga cukup tinggi ya. Total pelunasan bayangkan 15 juta. Kalau saya mencairkan pinjaman 10 juta ini. Sedangkan kalau tenor pendek 1 bulan itu masih ada bunganya 900.000 teman-teman. Sedangkan saat simulasi tadi cuma 200.000 rupiah ya. Ini naik. Jadi yang tidak sesuai adalah tenor dan bunganya gitu. Tapi untuk masalah ACC-nya menurut saya cepet ya teman-teman ya. Nggak ada 2 menit, serius saya barusan tadi klik langsung dapat limit gitu. Nah, jadi itu saja yang bisa saya bagikan. Gimana cara mengaktifkan pinjaman online di aplikasi Superbank. Saya rasa udah cukup jelas ya. Jadi segini aja di video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya kalau teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.